Wanita berlatih siang dan malam untuk mengasah keterampilan sebagai wanita penghibur. Menyempurnakan seni merayu. Hanya karena dia tahu Jenderal akan membawa pulang seorang wanita penjelajah waktu. Dia ingin melihat siapa yang lebih baik, keterampilan merayunya yang hebat, atau daya tarik baru dari wanita penjelajah waktu, yang lebih bisa menarik hati Jenderal. Ternyata di kehidupan sebelumnya, wanita penjelajah waktu berpura-pura berteman dengan Jenderal. Dengan dalih bersahabat erat, menjebak kakak wanita dengan orang lain, yang menyebabkan kakaknya meninggal secara tragis dengan penuh ketidakadilan. Ayah juga diasingkan ke perbatasan. Dan kehidupan ini, wanita menggantikan kakaknya untuk menikah dengan keluarga Jenderal. Memutuskan untuk membuat wanita penjelajah waktu membayar harga. Maka dia setiap hari mengikuti wanita penghibur paling terkenal untuk belajar seni merayu. Hanya untuk menunggu hari ketika Jenderal kembali ke rumah. Ternyata beberapa hari kemudian pelayan datang melapor. Jenderal membawa pulang seorang wanita penjelajah waktu. Saat itu wanita penjelajah waktu berada dekat Jenderal sambil menghormati gelas. Kemudian memanfaatkan saat Jenderal sedikit terkejut dan bingung. Merebut cangkir anggur dan meminumnya sekaligus. Bahkan di depan para prajurit, memerintahkan semua orang malam ini tidak pulang sebelum mabuk. Namun wanita melihat Jenderal tidak secara aktif datang mencarinya. Dia pun berjalan telanjang kaki ke ruang depan. Tubuhnya yang sangat cantik, menatap tanpa berkedip oleh semua orang. Tepat saat itu, petir menyambar di langit. Wanita itu memanfaatkan momen dan jatuh ke tanah. Jenderal satu langkah cepat merengkuhnya ke dalam pelukan. Kemudian dia berkata dengan suara kecil bahwa dia takut. Jenderal pun seketika lembut hatinya. Sementara wanita penjelajah waktu yang melihatnya, marah hingga wajahnya terlihat hijau. Saat itu wanita itu menatap wanita penjelajah waktu. Mengingat kehidupan sebelumnya, dia dijual ke rumah bordil. Wanita penjelajah waktu sengaja mencarinya. Preman memperbaiki dirinya. Dan juga saat dia tidak memiliki apa-apa. Satu adegan yang menjadi bahan ejekan. Kakakmu yang kolot itu. Dia bahkan ingin merebut posisi istri Jenderal dariku. Sebagai seorang wanita penjelajah waktu, aku adalah tokoh utama wanita di dunia ini. Semua orang seharusnya berputar di sekelilingku. Dalam kehidupan ini, dia ingin membuat wanita penjelajah waktu merasakan rasa kehilangan segalanya. Jadi dia merangkul Jenderal dan berbisik tentang kerinduan setelah 2 tahun tidak bertemu. Jenderal yang khawatir hampir sakit. Saat itu Jenderal merasa berhutang budi padanya. Dia segera setuju untuk kembali ke kamar menemaninya. Namun sekelompok saudara melihat mereka begitu mesra, semuanya bersorak dengan cemburu. Namun, saat Jenderal siap untuk pergi, wanita penjelajah waktu menahannya. Lalu dia tersenyum dan berkata, Jenderal, setelah memiliki wanita cantik, melupakan saudaranya. Dia juga menghasut para prajurit untuk bersatu menahan Jenderal. Sementara itu, wanita itu melihat kejadian itu dan tertawa dingin, mempertanyakan mengapa dia sebagai wanita bisa bersahabat erat dengan orang lain. Apa mungkin dia memiliki masalah dalam berpikir? Wanita penjelajah waktu mendengar hal itu. Dia mendorong wanita itu dengan marah. Namun, dia justru dimarahi oleh Jenderal. Jenderal menegurnya karena sikapnya yang tidak sopan. Saat itu, wanita itu datang membawa secangkir teh dan menyerahkannya. Dia pun mengejeknya dengan berkata bahwa ini adalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Melihat wanita penjelajah waktu itu marah hingga melompat, dia berpura-pura terpeleset. Teh itu tumpah ke wajahnya. Dan Jenderal melihat istrinya menangis dengan wajah cantik yang menyedihkan. Merasa terpesona sekaligus iba. Dia pun berbalik ke arah wanita penjelajah waktu. Dia segera meminta maaf kepada wanita itu. Para prajurit juga ikut menyetujuinya. Dalam kondisi terpaksa, wanita penjelajah waktu hanya bisa mengangkat cangkir teh dan mengakui kesalahannya kepada wanita itu. Tidak masalah. Ingat lain kali, istri kakak ini harus dipanggil kakak ipar. Ah, kamu. Sia, belajarlah lebih banyak dari kakak ipar. Perbaiki sikap kasarmu itu. Hati-hati, jika tidak ada yang akan melamarmu. Siapa yang ingin menikah? Aku tidak tertarik pada kalian, sekelompok pria bau. Aku sama sekali tidak berminat. Aku hanya suka berdekatan dengan wanita cantik. Jika saya terjebak di sana, di halaman rumah yang besar sebagai wanita tua yang malang, lebih baik saya mati saja. Ah, saya bukan berbicara tentangmu, kakak. Ah,
kita tidak membicarakan ini. Mari kita bermain permainan puisi yang seru. Ah, hal-hal elegan seperti puisi yang melambai. Kita tidak bisa melakukannya. Ya, benar. Kita semua orang kasar. Kamu selalu ahli dalam sastra. Selalu bisa berpikir cerdas. Kita yang di sini tidak bisa dibandingkan. Ya, kita semua orang kasar. Ah, improvisasi saja. Kalian tidak ingin bermain denganku. Kakak, bermainlah denganku. Nona Song, saya sudah lama tinggal di halaman belakang rumah ini. Dengan pengetahuan yang dangkal dan terbatas, saya merasa takut. Ah, jangan merendah, ayo bermain. Ling Yue, semua trikmu adalah keterampilan di dalam rumah. Saya sudah menghafal 300 puisi Tang. Saya ingin tahu bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Kita berdua, 7 langkah menghasilkan puisi. 1 langkah, 1 puisi, 1 ketukan genderang. Siapa yang mampu membuat 7 puisi? Menang. Bagaimana? Ah, aku tidak ingin menyulitkanmu juga. Lebih baik begini. 2 langkah, 1 kalimat sudah cukup. Aku pergi dulu. Saat pagi berpisah dari Bai di antara awan berwarna, 1000 mil ke Jiangling, kembali dalam sehari. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Bintang malam tadi, angin malam tadi, gedung lukisan di sebelah barat, olah kayu manis di sebelah timur. Bagus, puisi yang bagus, puisi yang bagus. Mengapa Nyonya tidak melangkah sama sekali? Apa mungkin itu menyulitkanmu? Tentu saja, bakat puisi Sia. Namun terkenal di kalangan tentara. Sayangnya berada di perbatasan. Jika kalimat-kalimat ini disusun menjadi buku, itu sudah terkenal di ibu kota. Menyebar luas. Mungkin sudah ada wanita yang menjadi juara. Iya. Menurutku, wanita dari keluarga terhormat ini adalah hanya cantik luarnya saja. Tidak seperti Nona Song kita. Mampu berperang di medan perang. Mampu mengurus pena dan tinta. Sungguh hebat. Kakak, bagaimana? Apakah kamu ingin aku menunggumu? Adik perempuan pergi duluan. Biarkan aku berpikir sejenak. Ribuan gunung tidak terlihat burung terbang. Jutaan jalan tidak ada jejak manusia. Arus musim semi disertai hujan datang cepat di malam hari. Jembatan liar tidak ada orang, perahu tergeletak sendiri. Burung walet di depan aula Wang Xie di masa lalu. Terbang masuk ke rumah rakyat biasa. Baik. Wanita penghibur tidak tahu rasa sakit kehilangan negara. Masih bernyanyi di seberang sungai. Ini terlalu pendek. Bicara, ayo bicara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bunga taman belakang. Pertunjukan pendek Jack. Apa? Bagaimana dia tahu? Berpisah di pagi hari di antara awan putih Baidi. 1000 li menuju Jiangling kembali dalam sehari. Suara kera di kedua tepi tidak berhenti. Perahu ringan sudah melewati ribuan gunung. Bintang-bintang dan angin semalam. Gedung lukisan di sebelah barat, olah kayu manis di timur. Tubuh tanpa sayap burung phoenix berpasangan. Hati saling mengerti tanpa perlu bicara. Ribuan gunung tidak terlihat burung terbang. Jutaan jalan tidak ada jejak manusia. Perahu sepi dan seorang tua mengenakan jubah dan topi. Menangkap ikan sendirian di sungai dingin yang bersalju. Hebat, hebat, cantik. Kata-kata anggur berlebihan. Cantik, tunjukkan keluarga. Nyonya sedang berpuisi. Saat ini berpuisi. Bahkan lebih sulit daripada membuat puisi. Terutama begitu mengalir dan cerdik. Sungguh jarang ditemui. Bagaimana dia tahu? Bagian akhir puisi ini. Rumput liar dan bunga di samping jembatan Sukwe. Matahari terbenam miring di ujung Gang Wui. Burung walet di depan aula Wang Xie di masa lalu.
Sangat hebat, hebat dan cantik, terbang masuk ke rumah rakyat biasa. Nona Song, saya ingin bertanya pada Anda. Kapan puisi yang saya tulis menjadi karya Anda? Tidak mungkin, ini jelas. Apa itu? Song Ji di kehidupan sebelumnya, Anda bergantung pada ini. Tidak tahu dari mana kalimat ini dicuri. Mencemooh diri sendiri dengan nama wanita berbakat. Untungnya saya ingat semuanya. Saya ingin melihatnya. Dengan kemampuanmu yang setengah-setengah ini, bagaimana bisa goyang jika aku menjatuhkannya? Yang jelas, ini bukan tulisanmu. Kalian harus percaya padaku. Ini jelas-jelas dia mencuri dari saya. Kamu keterlaluan. Semuanya adalah milik Yuel. Rindu pada puisi yang telah saya buat. Semua ada surat sebagai bukti. Lagi pula, kalian berdua belum pernah bertemu. Bagaimana dia bisa tahu sebelumnya? Bisa meniru barangmu. Suamiku masih dalam pertandingan. Saya masih memiliki satu puisi lagi. Ingin memberikannya padamu. Perempuan muda di dalam kamar tidak tahu kesedihan. Di hari musim semi, berdandan di menara hijau. Tiba-tiba melihat warna pohon willow di jalan. Menyesal karena mendorong suami untuk mencari gelar. Suami, saya baru saja menyulam baju dalam dari pohon willow. Kamu harus melihatnya. Setiap orang. Saya dengan nyonya saya. Ada hal penting untuk dibicarakan. Maaf, saya pamit. Yuer. Suamimu selama beberapa hari ini. Berperang di luar. Sungguh merindukanmu. Suamiku. Aku merasa dingin. Xiao Cui pergi mengambilkan air panas. Xiao Cui, silakan turun. Aku akan mengganti dan mencuci untuk nyonya. Jenderal ini. Jenderal suka melayani orang. Biarkan dia pergi. Kamu turun dulu. Iya. Sifatku memang agak aneh. Jika tidak melakukannya dengan baik. Namun, ada hadiah dan hukuman. Biarkan saja nyonya yang memutuskan. Mengasah keterampilan sebagai wanita penghibur itu memang bagus. Laki-laki ini, semakin kamu mengikutinya, dia semakin tidak tahu rasa, hadiah dan hukuman. Santai tapi ada batasnya, agar dia tidak bisa berhenti. Jenderal, aku tidak bermaksud merusak kebaikanmu. Ini adalah laporan cepat dari perbatasan. Sudah sampai di rumah. Tapi ini urusan penting. Jika ada urusan mendesak, seharusnya ada prajurit yang datang untuk melapor. Mengapa Nona Song ada di sini? Aku. Aku hanya terlalu cemas. Urusan negara tidak ada yang kecil. Ming Yang Ge, ini kamu. Yang kamu katakan sendiri. Kakak seharusnya tidak. Begitu tidak masuk akal, kan? Tentu tidak. Jenderal, silakan pergi. Hanya saja jangan lupa. Malam ini aku punya kejutan untukmu. Jenderal sudah pergi. Nona Song, kamu belum bangun juga. Jiwa setia para prajurit, sebagai istri jenderal, selalu berdandan dengan sangat mencolok, layak untuk jiwa setia di medan perang. Apakah ini tentang jiwa setia para prajurit? Maka menurut kata Nona Song, bagaimana seharusnya saya? Di tempat 10 li utara rumah jenderal, ada makam simbolis untuk para prajurit. Dibangun kuil leluhur. Lebih baik kamu ikut bersamaku. Menyalakan dupa. Baiklah, kalau begitu sesuai dengan yang kamu katakan. Lagu Sia, aku ingin melihat. Apalagi yang bisa kamu lakukan?
Ah, Ling Yue. Ling Yue. Wanita-wanita di zaman kuno itu bodoh. Aku ingin melihat. Hai wanita tua. Jika kehilangan kesucian, bagaimana bisa selamat? Nona, aku lihat Jenderal sangat mencintai Nyonya. Cintanya sangat dalam. Jika ada masalah ini, tidak akan sampai menyelidik kita kan? Takut apa? Tanpa bukti, siapa yang bisa percaya padanya? Xiao Tao. Setelah 1 jam, ajak Jenderal ke sini. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Nasib Ling Yue. Baik. Ling Yue, kamu tinggal menunggu untuk dipermalukan. Bunuh diri saja. Hahaha. Paman si cantik datang. Hahaha. Kamu bilang Nyonya tidak pulang semalam. Sekarang ada di kuil ini. Jenderal, hamba benar-benar melihatnya. Wanita itu ada di dalam. Bersama seorang pria. Kamu berbohong. Jelas itu adalah Nona Song milikmu. Malam ini memanggil Nyonya keluar. Nyonya sangat memikirkan Jenderal. Bagaimana dia bisa berbuat pengkhianatan? Jangan mencemarkan nama baik Nona kami. Nona kami sudah bilang, paling tidak menghargai wanita. Saling berintrik. Itu adalah persaingan antar wanita. Hanya nona rumahmu. Barang kuno semacam ini. Tanpa pria, dia tidak bisa hidup. Cukup. Diamlah. Masuk dan lihat saja. Jika Nyonya mengkhianatiku, pasti tidak akan memaafkannya. Nyonya. Nyonya. Selamatkan aku.